Baik, jumpa lagi dengan saya Pak Paul Tukan. Di kesempatan ini saya coba sharing terkait bagaimana menyajikan perangkat sebuah pembelajaran ya. Bagaimana saya menyajikan perangkat pembelajaran saya komplit selama masa BDR. Ya, ada sekitar 7 tahapan yang harus kita buat. Itu yang pertama kita siapkan itu adalah kita menyiapkan materi esensial. Kita menyiapkan materi esensial. Nah, di sini materi esensial saya ada pertama identitas mata pelajarannya apa, satuan pendidikan pelajaran matematika, satuan pendidikan SMPK 1 Sudosloatala, kelas garing semester 9 semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022, alokasi waktu 18 minggu. Jadi di sini alokasi waktunya saya pakai minggu. Oke, ini materi esensial yang saya buat. Ada formnya KD, IPK, materi esensial, alokasi waktu dengan sistem pembelajaran. Nah, di sini KD-nya ada KD 3.1 sampai 3.7. Jadi ini materi esensial untuk 1 tahun ya. Sampai 3.7 ini. Untuk sampai 1 tahun punya. Lalu dengan KD pengetahuannya juga 3.1 sampai 3.7, KD keterampilan juga 4.1 sampai 4.7. Lalu ini IPK-nya. Lalu berikut materi esensialnya, materi-materi apa sih yang saya berikan kepada peserta didik kelas 9 pada kesempatan BDR ini. Ada beberapa macam ya. Lalu alokasi waktunya pakai minggu, sistem pembelajarannya daring, bisa juga luring, bisa juga konvensional, tatap muka terbatas. Kesemuanya ini dijalankan sesuai dengan kondisi. Di sini saya tulis secara menyeluruh dalam hal ini daring, luring, dan konvensional. Tapi dalam praktiknya, dalam pelaksanaannya bisa kita pakai salah satu ataupun kombinasi. Jadi yang pertama-tama kita buat adalah materi esensialnya mana yang perlu kita pilih. Sehingga secara mata pelajaran saya memilih beberapa ini. Ada perpangkatan dan bentuk akar, ada persamaan dan fungsi kuadrat, ada persamaan dan fungsi kuadrat, ada materi transformasi, ada kesebangunan dan kongruen, lalu ada bangun ruang sisi lengkung. Oke, itu materi esensial yang saya buat yang pertama. Setelah materi esensial yang saya buat ini sudah ada, maka kita start dengan kalender pendidikan kita. Ya, di sini kalender pendidikannya sudah dibuat dan sudah dibagikan ke kita semua pastinya oleh kurikulum. Dan ini kalender pendidikan SMPK 1 Sudosloatala semester ganjil tahun ajaran 2021-2022. Nah, acuan kalender ini yang membantu kita dalam mendesain perangkat kita. Oke, di sini perlu kita lihat minggu efektifnya. Minggu efektif setiap bulan dari Juli sampai Desember. Oke, begitu juga di semester genap. Juga perlu kita lihat kalender pendidikannya, lihat minggu efektifnya. Lalu kita akan coba desain perangkat kita. Oke, jadi setelah kita melihat materi esensial, selanjutnya kita akan melakukan poin yang kedua adalah silabus. Ya, ini silabus yang coba kita sama-sama buat. Itu pertama identitas mata pelajaran matematika kelas 9 semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022.
2. Ya, jadi KD yang ada di materi esensial tadi itu dapat kita copy masuk di silabus kita ya. Kompetensi dasarnya, begitu juga materi pokoknya dan materi pembelajaran. Lalu ada IPK-nya. Lalu ada kecakapan abad 21. Lalu kegiatan pembelajaran. Di kegiatan pembelajaran ini kita berbasis aktivitas. Jadi setiap pertemuan kita berbasis aktivitas. Misalnya yang pertama membaca materi pada aktivitas 1.1 tentang bilangan berpangkat bulat. Yang kedua menyelesaikan LKPD dan menuliskan ide pada aktivitas 1.2 tentang bilangan berpangkat bulat. Yang ketiga mengerjakan soal latihan pada aktivitas sebelumnya, lalu melakukan refleksi. Oke, itu di setiap pertemuan yang kita lakukan berbasis aktivitas ya. Lalu di PT, penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstrukturnya ini berisikan soal-soal latihan pada aktivitas yang sudah terjadi di 1.3. Metodenya adalah BDR secara daring untuk pertemuan sesuai yang kita buat. Lalu penilaiannya ada 4, spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Spiritualnya dapat kita lihat berdasarkan kesepakatan kita soal indikator, soal penilaiannya seperti apa yang kita buat, desain indikatornya. Lalu sikap sosial juga sama, ada 3 di sini. Tanggung jawab, kejujuran, disiplin, tergantung Bapak Ibu punya lebih, silakan. Pengetahuannya tertulis dan penugasan dan yang keempat adalah keterampilan. Masalah waktu kita hitungnya per minggu ya. Jadi satu pertemuan untuk 1 minggu. Dalam KD ini contoh KD saya ada 2 pertemuan. Berarti 2 minggu di sini. Untuk KD 3.1 dengan 4.1 ini ya. Maka saya punya waktu adalah 2 minggu. Begitu dan seterusnya di KD-KD lain. Itu dapat kita buat seperti itu. Ini silabusnya ini untuk 1 tahun punya ya, bukan semester ganjil saja. Di sini saya tulis semesternya adalah ganjil dan genap. Oke. Semesternya ganjil dan genap. Baik, itu silabus yang kita buat yang kedua. Kita buat yang ketiga adalah kita menyusun program tahunan. Oke, ini program tahunan. Program tahunan yang pertama identitas, nama sekolah, SMPK Santo Isidore Lotala, mata pelajaran matematika kelas 9, tahun pelajaran 2021-2022. Ini kita buat, ini kita sudah tahu semua. Berisi semester, kompetensi dasar, materi pokok dengan alokasi waktu. Soal alokasi waktu per tahun di sini, saya punya total secara keseluruhan itu berjumlah 18 ya Bapak Ibu. Jadi 18 dengan rinciannya per semester. Untuk semester ganjil saya punya 10. Maka semester 2 saya punya 8 sehingga total ada 18 kali pertemuan. Oke, itu program tahunan. Langkah yang ketiga, program semester. Ini program semester kita bisa buat. Kita mulai dari kita lakukan adalah perhitungan minggu efektif dulu. Ini kita press saja, kita sederhanakan program semesternya. Dimulai dengan program semester, mulai identitas, lalu perhitungan minggu efektif. Ya, berdasarkan kalender tadi, kalender kita tadi, itu yang kita lihat di minggu efektif ya. Di sini 3, Juli ada 3 minggu efektif, Agustus 4, September 5, Oktober 4, November 4,
Desember 3. Berarti ada 3, 4, 5, 4, 4, 3. Nah, itu kita poa ke perhitungan minggu efektif pada jumlah minggu efektif kita di sini. Nah, di kolom ini. Sehingga totalnya ada 23 minggu efektif dari 27 minggu dalam bulan normal ya. Nah, itu yang kita kasih masuk dalam perhitungan minggu efektif kita dengan rincian-rincian yang bisa Bapak Ibu buat sesuai dengan. Nah, lalu yang berikut untuk semester genap. Nah, semester genap juga sama. Jumlah minggu efektifnya adalah 25 ya. Berdasarkan kalender. Berdasarkan kalender itu minggu efektifnya 25. Oke, itu program semester yang pertama yang kita buat. Lalu kita rincikan per pertemuan. Nah, ini distribusi waktunya. Misalnya materi pokok saya tentang perpangkatan bilangan itu berpangkat bulat itu, lalu dalam bentuk akar. Ini alokasi waktu yang saya buat dari awal tadi adalah 2 minggu. Nah, maka lihat di sini. Kita Juli praktis tidak ada kegiatan karena di bulan Juli ini berisi kegiatan-kegiatan persiapan sebelum BDR. Sehingga kita BDR start di Agustus minggu pertama, lalu Agustus minggu kedua. Itu untuk pertemuan 2 minggu. Setelah 2 minggu ini bertemu, maka akan terjadi PH1, penilaian harian 1. Lalu lanjut lagi setelah ulangan ini pertemuan ketiga, pertemuan keempat tentang persamaan kuadrat, 2 minggu juga. 2 minggu juga. Lalu karena materinya masih ada hubungan, maka saya lanjut dengan pertemuan ketiga dengan pertemuan keempat dengan kelima dan keenam. Nah, setelah di sini dua-duanya ini, maka saya terjadi ulangan 1 kali lagi di sini. Lalu di September minggu kelima itu terjadi penilaian harian. Penilaian harian penilaian harian 2. PTS, sorry. Setelah penilaian harian 2 ada PTS. Lalu setelah itu kita buat lanjut pertemuan lanjutan sampai dengan November ya. November itu PH 3. Nah, di sini PH 3. November minggu pertama, lalu di November minggu keduanya. Ini saya agak keliru nih. Oke. Saya kasih warna lain saja. Belum ya. Oke, jadi November minggu pertama itu ulangan yang ketiga. Selanjutnya sisa yang berwarna ungu ini adalah sisa waktu. Ini saya kasih di sini namanya cadangan. Cadangan di sini adalah 3 minggu. 4 minggu. 4 minggu. Lalu nanti terjadi di minggu kedua di sini. Minggu kedua ini akan terjadi PAS, penilaian akhir semester. Penilaian akhir semester. Nah, itu akan terjadi di sini. Ini akan terjadi penilaian akhir semester. Oke. Ya. Penilaian akhir semester akan terjadi di Desember minggu yang kedua. Oke, baik. Lalu di minggu yang ketiga ini akan terjadi kegiatan yang lain ya. Baik.
Itu semester pertama, lalu semester kedua juga. Nah, di sini ada 10 kali pertemuan ya di semester 1. Sedangkan di semester yang kedua itu ada 8 kali pertemuan. Ini dengan masing-masing ada 2 kali penilaian harian. Setelah program semester yang kita buat, maka poin yang berikut yang kita buat adalah KKM. Kita membuat KKM ya. Di sini kita kasih judul adalah penentuan kriteria ketuntasan. SMPK Santo Isidore Loyola, lalu ada identitasnya, lalu boleh kita tulis KI-nya. Lalu di sini akan berisi KD, indikator, kompleksitas, daya dukung, intake, KKM. Oke, kita buat KKM-nya sampai finish mendapatkan KKM per mata pelajaran. Saya punya matematika ya 75 ya. 75. Saya yakin bahwa itu Bapak Ibu sudah tahu, sudah buat. Jadi itu poin yang kelima. Setelah ini kita sudah buat siap. Yang berikut kita mau buat adalah RPP. RPP berdasarkan pertemuan kita. Kalau ada 18 kali pertemuan dalam setahun, maka kita buat RPP sebanyak 18. Ini saya sudah coba buat sebanyak 18 RPP. Sebanyak 18 RPP. Misalnya contoh 1 RPP ya. Ya, ini RPP 01. Ini RPP BDR murni ya. Sehingga kami berbasis daring. Identitasnya sekolah SMPK Santo Isidore Loyola, mata pelajaran matematika, kelas 9 semester ganjil, materi pokok bilang berpangkat bulat, waktu 1 minggu. Ini untuk pertemuan 1 minggu. Disajikan kompetensi dasar. Lalu ini target. Saya pakai target karena pertemuan di minggu pertama saya belum menjawab semua KD ini. Target untuk menjawab pertemuan pertama adalah ada 22 poin ini. Lalu ada tujuan, lalu ada aktivitas pembelajaran. Lalu ada penilaian. Oke. Ada 3 poin penting itu yang disajikan dalam RPP 1 lembar ini. Nah, begitu juga semua RPP yang lain. Jadi sebanyak 18 RPP yang bisa kita buat dalam 1 tahun pertemuan. Oke, setelah itu kita bisa membuat bahan ajar. Misalnya saya punya bahan ajar pertama tentang bilang berpangkat, maka saya bisa sajikan ke siswa pertemuan kemarin itu dalam bentuk daring ya. Maka di sini penentuannya saya pakaikan Google Form ya. Ini aktivitas yang selanjutnya saya buat. Boleh juga di copy ke file biasa saja supaya jangan print outnya jangan banyak-banyak ya. Nah, ini materi yang saya sajikan kepada anak-anak. Oke, ini bahan ajar saya yang saya sudah share ke anak-anak untuk mereka bisa kerjakan. Oke, menyajikan bahan ajar tergantung kreativitas kita ya, Bapak. Ya, oke deh. Jadi ada sekitar 7 hal yang bisa kita buat. Yang pertama saya ingatkan lagi materi esensial. Lalu yang kedua silabus. Yang ketiga ya, pertama itu materi esensial. Yang kedua silabus. Yang ketiga program tahunan. Yang keempat program semester. Yang kelima KKM. Yang keenam RPP. Lalu yang ketujuh adalah bahan ajar. Oke, itu saja yang diminta. Kiranya Bapak Ibu bisa mencoba dan
Mari kita belajar bersama. Mohon kritik dan saran ya. Oke, sampai bertemu di lain kesempatan.